Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib, ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh atau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Sekarang masuk di bab sikap keras, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abul Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Miqdam bin Suraih, ya. Ia berkata, sami'tu abi, aku mendengar ayahku yaitu Suraih. Ia berkata, sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah, ia berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubah, aku pernah berada di atas onta yang padanya ada satu kesulitan. Maknanya agak susah nih ontanya. Faja'altu adribuhu, sehingga aku pun memukulnya atau mencambuknya. Faqala Nabi SAW, alaiki birrifqi, maka Nabi SAW bersabda, engkau harus berlemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, karena kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu hal melainkan akan memperindahnya. Wala yunzaw min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu apapun melainkan ia akan memperburuknya. Pentingnya apa? Kelemah lembutan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Shadaqah mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Al-Jurairi, dari Abi Nadrah, ia berkata, rajulun minna yuqalu lahu Jabirun au Juwaibir, seorang laki-laki di antara kami yang biasa dipanggil Jabir atau Juwaibir. Talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi, ya. Orang ini berkata, aku pernah memohon suatu permintaan kepada Umar di masa kekhilafahannya. Fantahaitu ilal madinati lailan, dan aku sampai ke Madinah di malam hari. Faghadautu alaihi, maka di pagi harinya aku menemuinya. Waqad utitu fitnatan walisanan, ya, bukan fitnah tapi fitnah. Nah, dan aku termasuk yang diberikan karunia kecerdasan dan ketajaman lisan. Au qal muntiqan, ya, atau istilahnya
cerdik dalam berfikir. Fa akhadtu fid dunya fasaggartuha. Lalu aku merenungi dunia dan aku menganggapnya kecil, memandangnya kecil terkait dunia ini. Fataraktuha la taswa syai'an, aku meninggalkannya di mana aku menganggapnya tidak setara dengan sesuatu apapun. Wa ila jambihi rajulun abyadus sya'ri abyadus thiyab. Di sampingnya ada seseorang yang berambut putih dan berbaju putih. Faqala lamma faragtu, dan orang itu berbicara atau berkata ketika aku telah selesai, kullu qaulika kana muqariban, semua ucapanmu satu sama lain berdekatan, illa wuqu'aka fid dunya, kecuali celaanmu pada dunia. Wa fiha a'maluna allati nujza biha fil akhirah. Apakah engkau tahu, ya, kecuali celaanmu terhadap dunia. Wa hal tadri mad dunya, kata orang itu. Dan apakah engkau tahu apa itu dunia? Inna dunya fiha balaguna. Orang ini masih mengatakan nih kepada Jabir atau Juwaibir ini, sesungguhnya di dunia ini terdapat penyampaian kita, balaguna. Au qala zaduna, atau dia mengatakan bahwa di dunia itu adalah bekal kita ke akhirat. Wa fiha a'maluna allati nujza biha fil akhirah, dan di dunialah amalan-amalan kita yang nantinya akan dibalas di akhirat. Coba kita beramalnya di mana? Di dunia kan? Orang ini mengatakan kepada Jabir ini, sebenarnya ucapanmu sama aja semuanya, kecuali satu, yaitu apa? Ya, celaanmu terhadap dunia. Sebenarnya kamu tahu nggak sih dunia, gitu maksudnya. Makanya dia ceritakan. Qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni. Maka, ya, ia berkata, lalu ada seseorang yang lebih tahu dariku mengenai dunia. Man hadzal rajulul ladzi ila jambika. Maka orang ini tadi yang lebih tahu daripada dia merasa orang ini lebih tahu daripadanya dalam perkara apa? Dunia. Fakultu ya Amirul Mukminin, maka Jabir ini pun berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, man hadzal rajulul ladzi ila jambika, siapa orang yang di sampingmu ini? Qala sayyidul muslimin Ubay bin Ka'ab. Dia adalah tuannya kaum muslimin, Ubay bin Ka'ab. Maknanya apa? Di sini Ubay ketika mengatakan seperti ini kepada Jabir ini, orang ini yang mana dia sangat mencela sekali perkara dunia, apa faedahnya? Bahwa perkara dunia ini bila kita mencarinya tujuan atau niatnya, yaitu niat yang benar, niat yang baik, sebagai jembatan atau sarana untuk mendapatkan surga, dan kita jaga terhadap hak-hak yang ada di dalam dunia tersebut, harta tersebut, maka dunia ini menjadi sarana atau pintu untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Bahkan bisa menjadi suatu kebanggaan dan kemuliaan. Ya. Dunia ini hina jika seandainya kita terperdaya olehnya. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, mulia atau tidak dunianya jadinya? Mulia, karena dia jadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Makanya jangan terlalu keras
Paham maksudnya? Babnya Imam Bukhari masukkan bab ini di sikap apa? Babnya apa? Sikap keras. Dia terlalu keras sekali terhadap dunia. Jangan terlalu keras sekali terhadap dunia sampai sama sekali apa? Membenci, enggak sama sekali nyari dunia, kagak. Ya. Padahal dunia itu bisa dijadikan sebagai apa? Ya, sarana untuk kebaikan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qanan bin Abdullah An-Nahmi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ausajah mengabarkan kepada kami dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Al-asharatu syarrun. Kecongkakan itu adalah suatu keburukan. Orang-orang yang sombong, congkak, itu adalah keburukan dan dia merupakan perbuatan yang dilarang dalam banyak hal. Kecongkakan adalah suatu keburukan yang bisa menarik keburukan-keburukan dan bencana-bencana lainnya. Makanya kita tidak boleh bersikap congkak karena masuk bagian daripada karakter orang yang kasar. Orang kalau udah congkak pasti kasar bawaannya. Tawadu, kita harus merendah. Nah, ada pertanyaan? Bab berikutnya mengembangkan kekayaan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Hanas bin Al-Harits. Hanas bin Al-Harits mengabarkan kepada kami dari ayahnya, an abihi, ia berkata, kana ar-rajulu minna tuntiju farsuhu. Kuda salah farasuhu, kuda salah seorang dari kami melahirkan. Fayanharuha fayaqul, lalu ia menyembelihnya seraya berkata, ana aisyu hatta arkaba hadha. Akankah aku hidup hingga aku dapat menunggangi anak kuda itu? Faja'ana kitabu Umar, lalu datanglah surat Umar kepada kami. An aslihu ma razaqakumullahu fa inna fil amri tanaffusan. Hendaklah kalian memperbaiki apa yang telah Allah berikan kepada kalian, karena dalam masalah itu ada sesuatu kelapangan atau tanaffusan, kelonggaran. Atau maknanya disebutkan yaitu apa? Bahwa masih jauh. Akhirat itu masih jauh. Jadi kita kembangkan harta kita dan berharap itu bisa nanti bermanfaat. Karena orang ini menganggap saya nggak bakalan sampai umur saya untuk bisa menunggangi kuda ini, jadi sembelih saja. Jadi dia nggak ada pikirannya untuk apa? Mengembangkan, memelihara, terus nanti beranak pinak. Jadi hadis ini anjuran agar mengembangkan usaha, menanamkan modal untuk kepentingan masa depan. Agar kita jangan sampai apa? Meminta-minta nantinya di waktu yang akan datang. Kadang orang datang sekian langsung habis semua. Buat apa saya kumpul-kumpul? Buat apa saya tabung? Kalau dikumpul-kumpul memang hanya untuk bakhil, ada sesuatu kebaikan dia tidak keluarkan, ini baru tidak bagus. Tapi dengan dia kembangkan, kemudian saat ada orang yang meminta atau ada kebutuhan untuk disedekahkan, dia sedekahkan, dia kembangkan lagi. Ini kebaikan, dia kembangkan. Dia kemudian setelah itu apa? Ketika berkembang, dia sedekahkan, dia hadiahkan, dia bagi-bagikan, atau untuk dirinya di masa yang akan datang agar dia tidak meminta-minta kepada manusia. Kemudian apa? Larangan menyia-nyiakan harta dengan alasan dekatnya hari kiamat. Udah mau mati kok, jadi dijualin semua. Habis itu langsung dia sedekahkan semua. Tapi masalahnya ketika setelah habis semua
dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia minta-minta. Ini nggak bagus. Di antara tanggung jawab khalifah dan penguasa adalah mengembangkan ekonomi dan meningkatkan perekonomian. Makanya ya, di sini Umar ya, sebagai khalifah mengajari masyarakatnya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abul Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW ia berkata, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun, apabila hari kiamat datang sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha, maka jika sekiranya dia mampu menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah dia tanam. Padahal udah mau dekat lagi ya. Ibaratnya dia ngelihat kayaknya udah pada hancur, dia di dalam di tangannya itu ada bibit kurma. Udah pada gunung-gunung udah pada meletus, udah goyang gitu ya. Tapi jika dia mampu sempatkan nanam, tancepin ke tanah, maka hendaklah dia tanam. Ini siapa yang mengatakan ini? Nabi SAW. Ya. Apalagi ibaratnya kita mau mati gitu, kita merasa kayaknya udah mau mati, udah sakit-sakitan. Ya. Kemudian akhirnya kita punya uang contohnya gitu kan. Udah infakkan semuanya gitu. Makanya kenapa wasiat itu paling banyaknya sepertiga. Ya, wasiat itu paling banyaknya sepertiga. Nah, dan Nabi SAW mengatakan wasulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, jangan sampai seseorang meninggalkan keturunannya meminta-minta kepada manusia. Maka hadis ini menganjurkan agar menanam pepohonan, menggali sumber-sumber air, atau melakukan amal-amal lain yang secara umum mendatangkan manfaat, walaupun hasilnya sangat lambat. Ya, apapun itu, kita, wah ini kayaknya lama, masih lama nih. Contohnya mau tanam durian, gitu ya. Masih lama nih, tanam aja. Kita nggak tahu nanti orang-orang setelah kita ternyata dapat ya durian runtuh. Hadis ini menganjurkan seseorang agar benar-benar memanfaatkan kesempatan di akhir hayatnya untuk menanam pepohonan, sehingga orang bisa mengambil manfaat dari pepohonan tersebut setelah ia wafat, dan pahala akan terus mengalir kepadanya serta merupakan sedekah darinya hingga hari kiamat. Ketika tanaman itu masih terus tumbuh, yang dia dulu tanam, ya, terus tumbuh, udah besar, dia meninggal, ya, tetap terus masih ada itu pohon, maka jadi sedekah darinya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Khalid bin Makhlad Al-Bajali mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku, ia berkata Muhammad bin Yahya bin Hibban mengabarkan kepadaku an Daud bin Abi Daud, dari Daud bin Abi Daud, ia berkata qala li Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam berkata kepadaku, in sami'ta bid dajjali qad kharaja, jika kau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, wa anta ala wadiyatin taghrisuha, sementara kau sedang menanam bibit kurma, fala ta'jal an tuslihaha, maka janganlah engkau terburu-buru meninggalkannya, fa inna linnasi ba'da dzalika aishan, karena manusia setelah itu masih hidup. Ya. Maknanya manusia yang lain nanti bisa tetap memanfaatkannya. Ada pertanyaan? Ya. Semua kebaikan, ya, tidak harus pohon.
Ya. Semua kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat. Ya. Mungkin antum mau bangun rumah, ya, biar ada orang yang menempatinya. Ya. Atau antum mau nanam modal investasi, ya, mau buka warung, ya. Usaha apapun yang bisa menghasilkan, ya, ya sama juga. Itu investasi juga, kita mau menyekolahkan anak. Nah, doa orang yang dizalimi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syaiban mengabarkan kepada kami dari Yahya dari Abu Ja'far, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang terkabul. Da'watul mazlum, yang pertama doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Ala, da'a ala, kalau da'a ala ini doa keburukan. Ya, jadi kalau orang tua sampai mendoakan keburukan terhadap anaknya, langsung terkabul, mustajab. Kemudian permohonan rizki seorang hamba kepada Allah dalam firman-Nya, warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini babnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini dengan menyebutkan ayat. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zinad mengabarkan kepada aku dari Musa bin Uqbah dari Abu Zubair dari Jabir, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari nadhara nahwal Yaman, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda dari atas mimbar sambil melihat ke arah Yaman. Dan Nabi SAW berkata, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah jadikanlah hati mereka menyambut kami, yaitu hatinya orang-orang penduduk Yaman. Wa nadhara nahwal Iraq faqala mithla dhalik, kemudian beliau menghadap ke arah Irak sambil bersabda seperti itu, ya Allah jadikanlah hati-hati mereka menyambut kami. Wa nadhara nahwa kulli ufukin faqala mithla dhalik, kemudian Nabi SAW melihat ke semua arah sambil bersabda seperti itu. Wa qala Allahumma rzuqna min turathil ardi, ya Allah berikanlah kami dari hasil bumi. Wa barik lana fi muddina wa sa'ina, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada mud dan sok kami, yaitu timbangan-timbangan, hasil-hasil kebun, hasil-hasil usaha kami. Nah, kemudian kezaliman adalah kegelapan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Qais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Miqsam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian terhadap asyuh. Ingat asyuh, apa bedanya asyuh dengan al-bakhil? Sudah beberapa kali kita. Asyuh dengan bakhil apa bedanya? Naam, ya. Pelit dibarengi dengan tamak. Nah,
Maka Nabi mengatakan, ya, takutlah kalian terhadap asyuhu, kekikiran. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang Yahudi itu bakhil-bakhil, kikir-kikir, pelit, terus tamak-tamak. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, dan bahkan itu menyebabkan mereka saling menumpahkan darah karena pelit. Wastahallu maharimahum, dan bahkan mereka, ya, menghalalkan hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Makanya riba yang diharamkan mereka halalkan. Gara-gara tadi apa? Asyuh, rakus, bakhil. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Hatim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Hasan bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Munkadir bin Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhiri ummati maskhun wa qadhfun wa khasfun wa yubda'u bi ahli al-madhalim. Nabi SAW mengatakan, pada akhir umatku akan terjadi perubahan memburuk pada bentuk dan lontaran tuduhan serta pembenaman ke dalam bumi. Dan itu dimulai dengan para pelaku kezaliman. Jadi awal mula kehancuran, awal mula kerusakan di muka bumi, awal mulanya adalah orang-orang zalim. Makanya Nabi di sini sebutkan bahwa tanda-tanda apa? Hari kiamat itu, ya, ada perubahan pada bentuk, ya, yang memburuk muka-muka orang, tampilannya mulai jelek-jelek, ya. Jadi enggak adem-adem lagi ngelihatnya. Nanti perhatiin aja orang-orang sekarang, aneh-aneh. Dengan mengatasnamakan apa? Style. Ya. Kemudian apa lagi? Qadhfun. Ya, tuduhan-tuduhan. Jadi orang mudah sekali menuduh. Bahkan antum mungkin bisa pernah merasakan dituduh sembarangan oleh orang lain. Jadi sangat mudah sekali. Kalau dulu itu orang sangat berhati-hati nuduh orang lain, ya, karena bagi mereka menuduh sembarangan itu, ya, perbuatan hina. Kalau sekarang menuduh sembarangan, habis itu biasa aja, nggak ada yang ini. Ternyata nggak benar dia. Sampai kemarin ada, saya baca berita itu, HP-nya dicuri. Terus dia pakai mungkin aplikasi nyari posisi HP-nya di mana. Nah, dia lihat di rumah, suatu rumah. Ya. Akhirnya karena dendamnya dia bakar itu rumah. Ternyata setelah diselidiki, bukan penghuni rumah itu yang mencuri HP-nya. Mungkin aplikasinya salah. Dan sudah menyebabkan apa? Beberapa orang meninggal dunia. Nah, itu sangat mudah sekali orang menuduh. Kemudian apa lagi? Wa khasfun, ya, pembenaman, ya, ke dalam bumi. Ya, ya, ini maknanya, ya, tenggelam ke dalam bumi. Orang-orang banyak yang tenggelam, banyak yang terjadi gempa, terjadi apa? Longsor, akhirnya tertimbun. Satu kampung pernah ada yang tertimbun. Satu kampung habis semua. Dan Nabi SAW sebutkan di antara penyebab itu adalah apa? Kezaliman di dalam, ya, kampung tersebut. Banyak udah terjadi perzinahan, kezaliman dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Maka Nabi mengatakan wa yubda'u bi ahlil mazalim, dan itu semua dimulai karena pelaku, karena perbuatan para, ya, pelaku kezaliman. Waliyadzubillah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Al-Majisun mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar.
bahwa Nabi SAW bersabda, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Makanya haram hukumnya melakukan perbuatan zalim. Dan apa ancamannya? Ancaman yang sangat buruk. Ya, di mana dia akan mengalami berbagai kegelapan pada hari kiamat. Dan itu sangat mengerikan. Ya. Kita di kegelapan di dunia ini saja sudah takut gitu. Gelap semua, gak ada yang terlihat. Waliyadzubillah. Nah, Musaddad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Mu'adz mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Qatadah, dari Abul Mutawakkil An-Naji. Ya, dari Abul Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, ia berkata, idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu biqatratin bainal jannati wan nar. Ketika seseorang telah keluar, orang beriman telah keluar dari neraka, ya, orang-orang yang beriman, yang mereka muslim, yang masuk neraka dibersihkan dari dosa-dosa mereka, maka setelah itu mereka ditahan di sebuah jembatan qantarah yang ada di antara surga dan neraka. Afwan, ya. Ini bukan dimasukkan ke neraka, namun khalasal mu'minuna minan nar, maknanya apa? Orang-orang beriman lolos dari api neraka, selamat. Ya. Maka mereka ditahan, yang mana ditempatkan di mana? Di jembatan antara surga dan neraka. Fayataqassuna mazalima bainahum fid dunya. Lantas setelah itu apa? Mereka saling membalas atas kezaliman antara mereka ketika di dunia. Taqassuna yaitu kisos, saling mengkisos. Ya. Hatta idza nuqu wa hudzibu, sampai ketika mereka sudah membalaskannya dan sudah dibersihkan, sudah saling membalas, udzina lahum bidukhulil jannah, barulah mereka diizinkan masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, kemudian Nabi mengatakan, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahadahum bimanzilihi adallu minhu fid dunya, sungguh seseorang di antara mereka lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Maknanya ketika seseorang masuk ke surga, ya, maka dia langsung sangat tahu betul di mana rumahnya. Kalau antum sekarang pulang, anda suruh pulang ke rumah, bisa nggak antum sampai ke rumah antum? Tahu ya jalannya? Ya, nggak pakai map lagi kan? Udah hafal lah ya gang-gangnya. Maka gang-gang di surga nanti lebih kita hafal. Makanya hadis ini menerangkan haramnya perbuatan zalim dan anjuran bagi pelakunya agar meminta maaf atas kezalimannya sebelum tiba suatu hari yang tidak bermanfaat lagi permintaan maaf mereka. Makanya kita sekarang ini minta maaf atas kezaliman kita, karena akan ada nanti masa di mana tidak bermanfaat lagi permintaan maaf, harus dikisos, harus dibalas. Ya. Ada yang mau belajar baca? Gantian biar nggak ngantuk antum. Dulu pernah itu, nah suruh antum beberapa, nggak usah ini. Ada yang mau? Sukarela aja. Jadi biar belajar baca hadis Nabi SAW. Tentunya ya, sebagai bentuk kecintaan kita dapat pahala walaupun tidak seperti membaca Al-Quran. Ada yang mau baca? Tapi antum baca cepet ya. Ayo, silakan. Ada yang mau coba? Ada mic-nya enggak? Enggak ada, satu aja. Oh ada.
Ya, silakan, siapa? Enggak ada. Pada malu-malu. Gantian aja berarti ya. Ya, dua hadis berarti. Ya. Dari sebelah kanan berarti, dari depan antum Syah. Fadl. Siapa? Nah, Fadl. Antum dulu. Ya udah enggak apa-apa. Iya, sebelah kanan kita ashabul yamin ya. Biar ngambil fadilahnya. Tafadhal. Ya, Musaddad mengabarkan kepada kami. Ya, afwan ya, antum sebutkan dulu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ya. Gak hidup. Udah. Bismillah. Imam Bukhari mengatakan Imam Bukhari Musaddad mengatakan kepada kami, ia berkata, Yahya mengabarkan kepada kami dari Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, an Abi Hurairah anin Nabi qala iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah, hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Berikutnya, wa iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fahishal mutafahisha. Nah, dan jauhilah oleh kalian perbuatan keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan orang yang berbicara keji. Al-fahishal mutafahish. Nah, wa iyyakum wasyuhha fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Iya, dan jauhilah oleh kalian apa? Tadi asyuha, bakhil, kekikiran yang disertai apa? Ketamakan. Ya. Karena kekikiran ini ya, yang menyeret ya, yang membuat orang-orang sebelum kalian akhirnya memutus silaturahim, faqata'u arhamahum. Kemudian apa? Juga menyeret mereka menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Seperti apa? Yang masyhur riba, mengambil hak orang lain dengan batil, merubah batas tanah. Ini banyak perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani dahulu. Bahkan dimulai dari rahib-rahib mereka. Ya. Nah, satu hadis lagi. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Salamah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Qais mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Miksam an Jabir anin Nabiyyi qala iyyakum wa dzulma fa inna antum baca aja itunya sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an Jabiri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Iya, hampir matannya yaitu isi dari hadisnya ya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Ya, maknanya isinya sama. Akan tetapi yang meriwayatkannya berbeda. Kalau sebelumnya Musaddad, ini Abdullah bin Maslamah. Nabi SAW mengatakan jauhilah oleh kalian apa? Kezaliman. Berhati-hatilah dengan kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nantinya di hari kiamat. Nah,
Berikutnya wattaqu syuha fa inna ahlaka fa innahu ahlaka man kana qablakum wa hamaluhum na'am wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan jauhilah oleh kalian apa? Kekikiran. Makanya ini kekikiran ini yang membuat orang ya jadi berantem, jadi rusak hubungan silaturahim, ya, saling membunuh, bahkan apa? Saling membunuh. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum. Itu yang menyeret mereka saling menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum, menghalalkan yang Allah haramkan terhadap mereka. Nah, ya, tafadhol, gantian. Ini hadisnya panjang, satu aja. Kalau panjang satu aja. Setelahnya juga panjang nanti. Imam Bukhari mengatakan Abdul A'la bin Musyir. Mana? Sulaiman. Antum kelewat kayaknya. Itu kelewat satu lembar. Nah, sebelumnya Sulaiman bin Harb. Imam Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengatakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim an Abi Duha qala istama Masrukun wa Syutairu benu wasaka Ibnu Sakalin fil masjid. Jadi Masruk dan Syutair ini sedang berkumpul di masjid. Nah, terus Fataqawwada ilaihima hilakul masjid. Nah, jadi ya, maka ya, orang-orang pun akhirnya mengelilingi mereka. Hilakul masjid maknanya mengelilingi, halaqah, bikin halaqah. Karena mereka sedang ada di masjid itu, akhirnya berkumpul orang-orang. Nah, faqala Masrukun la ara haula'i yahtami'una ilaina illa liyastami'u minna khairan. Maka Masruk mengatakan, ya, tidaklah aku melihat berkumpulnya mereka ini kecuali karena mereka ingin mendengarkan dari kita perkara yang baik. Ya, maknanya pengen dengar nasihat, pengen dengar apa? Wejangan-wejangan. Nah, berikutnya. Fa imma an tuhaddisu an Abdillahi fa usaddiqaka ana. Nah, maka ya. Wa imma an uhaddisa an Abdillahi fatusaddiqani. Nah, akhirnya si Masruk ini pun mengatakan, ya, maka apakah kau akan ya, meriwayatkan dari Abdullah, ya, riwayat dari Abdullah, ya, maka aku membenarkanmu, atau aku yang meriwayatkan dari Abdullah dan kau membenarkanku. Maknanya ketika nanti aku riwayatkan, kasih tahu, iya benar. Atau kamu yang meriwayatkannya dan kasih tahu, aku akan kasih tahu kalau benar atau tidaknya. Faham maksudnya ya? Nah, berikutnya. Faqala hadis ya Aba Aisyata. Maka si Syutair, karena tadi Masruk mengatakan, ya, kalau begitu ya kamu ya, sampaikan wahai Aba Aisyah, yaitu Masruk ini dipanggil juga dengan Abu Aisyah. Nah, qala hal sami'ta Abdullahi yaqulu al-ainani yasniyani wal yadani yasniyani wal rizlani yasniyani wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Nah, maka Masruk pun mengatakan, apakah kau pernah mendengar Abdullah berkata bahwa dua mata berzina, dua tangan berzina, dua kaki berzina, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Maka apakah kau pernah dengar ini dari Abdullah? Ya. Maka apa kata si Syutair? Faqala
Faqala na'am. Qala wa ana sami'tuhu. Qala fahal sami'ta Abdullahi yaqulu ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhil ayah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Nah, kemudian sekarang gantian. Ya, gantian ya. Sutair yang bertanya, dia sampaikan ke orang-orang, apakah kau pernah mendengar Abdullah mengatakan, ya, tidaklah ya ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam Al-Qur'an satu ayat pun yang lebih cepat jalan keluarnya. Ajma, sebenarnya yang lebih terkumpul. Ajma itu apa? Afwan, yang lebih apa namanya ya, yang lebih singkat, singkat, padat, jelas ya. Tidaklah satu ayat pun yang dia mencakup, nah itu, mencakup perkara yang halal dan haram, wa amrin wa nahyin, perkara perintah dan larangan, melainkan ayat ini, yaitu ayat apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Satu ayat itu. Ya. Tidaklah yang paling mencakup terkait apa? Yang halal, yang haram. Di dalamnya sudah jelaskan perkara yang halal, yang haram, di dalamnya sudah jelaskan perkara amar ma'ruf, kemudian apa? Nahi mungkar. Maka ya, Masruq mengatakan na'am. Ya. Ya. Apa Sutair afwan, Sutair mengatakan na'am wa ana qad sami'tuhu, aku sudah mendengarnya. Nah, berikutnya Qala fahal sami'ta Abdullahi yaqulu ma fil Qur'ani ayatun asrangu farajan min qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Faqala na'am. Qala wa ana qad sami'tuhu. Iya. Berikutnya Masruq bertanya lagi kepada Sutair, apakah kau pernah mendengar Abdullah mengatakan, tidaklah di dalam Al-Qur'an ya yang lebih cepat ya, maknanya ya, penyerahannya farajan dalam ya, memberikan penyelesaian masalah, yang paling cepat menyelesaikan masalah kita, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, yaitu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ini adalah ayat yang mana terdapat di dalamnya ya, penyelesaian masalah yang paling cepat. Kalau kita kena permasalahan, kita ditimpa musibah, yang paling cepat adalah mengamalkan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan baginya jalan keluar. Maka Sutair mengatakan benar, na'am, dan aku telah mendengarnya dari Abdullah. Nah, berikutnya Qala fahal sami'ta Abdullahi yaqulu ma fil Qur'ani ayatun asyaddu tafwidan min qawlihi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. na'am ya. Kemudian ya, yang berikutnya, apakah kau pernah mendengar, kata siapa? Siapa yang mengatakan kepada siapa? Masruq kepada Sutair ya. Yang paling cepat penyerahannya, tidak ada satupun ayat yang
Jazakallahu khairan. Ya. Yang paling cepat penyerahannya tafwidhan. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Makanya dikatakan lebih cepat penyerahannya. Ya. Nah, maka Sutair mengatakan, "Na'am. Ya, aku telah mendengarnya dari Abdullah." Nah. Ya. Beberapa kandungan hadis yang ada di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad, Dr. Muhammad. Ya. Yang pertama, zina kedua mata, kedua tangan dan kedua kaki termasuk dosa kecil yang bisa dihapus dengan kebaikan selama dia menjauhi dosa besar. Jadi yang menghantarkan kepada zina, yaitu zina mata dan yang lainnya, itu semua adalah dosa kecil. Ya, seorang berlezat-lezat dengan matanya, berlezat-lezat dengan kedua tangannya, berlezat-lezat dengan kedua kakinya, dia ya. Nah, ini dosa kecil ya. Dan itu bisa ya, terhapuskan selama dia menjauhkan apa? Dosa besar, yaitu zina. Dalilnya adalah as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah mukaffiratin ma bainahunna idza tunibatil kabair. Ya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya dan seterusnya. Ya, bahkan diantaranya juga adalah al-umratu ilal umrah, umrah ke umrah yang berikutnya. Adalah penghapus dosa di antara keduanya ya, selagi dia menjauhi dosa besar. Dan riwayat lain as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke satu Jumat yang lainnya adalah penghapus dosa ya, antara dua salat itu atau antara keduanya selagi dosa-dosa besar tidak sengaja atau tidak sengaja dia langgar. Ya. Kemudian buruknya perbuatan menentang hukum, yaitu al-baghyu yang disebutkan di dalam ayat di atas. Dia sebenarnya ayatnya ini tidak sampai kepada akhirnya ya, tapi ada di dalam ayatnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maka yang dimaksudkan itu adalah al-baghyu. Tapi tidak tertulis lanjutan daripada ayat ini. Karena satu ayat penuh ini. Namun dia disampaikan hanya sampai ya, wa ita'idzil qurba. Ya. Maka buruk al-baghyu. Apa itu? Menentang hukum. Menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jelas sekali ayat ini menyebutkan dengan lengkap cakupan berbagai perkara yang halal, haram, perintah dan larangan. Ya. Kemudian al-baghyu adalah kezaliman yang bisa menyebabkan timbulnya musibah, penderitaan dan krisis di masyarakat. Karena kenapa beliau lebih tekankan kepada perkara al-baghyu ini? Karena masyarakat kita di zaman sekarang ini nyebar al-baghyu, penentangan. Menentang hukum-hukum Allah, menentang apa? Pemimpin-pemimpin. Ya. Jadi apa penyebab musibah? Karena menentang hukum Allah. Ya. Banyak kemaksiatan terjadi. Kenapa kita menderita? Nah, itu salah satunya juga karena apa? Menentang hukum Allah. Kenapa terjadi krisis di masyarakat? Apa penyebabnya? Menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya masyarakat yang tidak ya, peduli dengan perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka langgar.
Kemudian boleh membuat majelis ilmu di dalam masjid agar para jamaah ikut mengambil manfaat dan mengetahui berbagai permasalahan fikih serta hukum-hukum agama. Di mana di sini Masyruk dan Sutair awalnya mereka datang, orang-orang tahu ini adalah dua ulama tabi'in, ya, yang mana mereka mendengarkan hadis-hadis, ya, dari para sahabat. Ya, berikutnya. Sudah mau azan apa masih lama? Itu berapa? 18 berapa itu? Oh, masih berapa menit lagi? 20 ya? Nah, silakan Pak. Al-Imam Bukhari mengatakan Abdul A'la bin Musir mengabarkan kepada kami atau telah sampai kepadaku darinya. Ia berkata, Sa'id bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani an Abi Darin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala qala. Jadi ini adalah hadis qudsi karena Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ibadi inni qad haramtu dzulma 'alan nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Nah, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan dia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, berikutnya, ya ibadi innakumul ladzina tukhti'una bil-laili wan nahar wa anna aghfiru dzunuba wala ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Kemudian yang kedua Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa di siang dan malam hari. Ya, kalau kita biasanya penyebutannya siang dan malam, tapi kalau bahasa Arab biasanya bil-laili wan nahar. Ya. Kalau kita terjemahkan di malam dan siang hari, nggak biasa orang Indonesia biasanya mengucapkan lebih duluannya siang dan malam. Kalian siang malam kalian begini, nah gitu biasanya kan, bukan malam siang, siang malam. Nah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa-dosa. Dan aku tidak peduli, kata Allah, wala ubali. Fastaghfiruni aghfir lakum. Selama kita mau meminta ampun, bahkan sampai dosa kesyirikan. Semua dosa, sampai dosa syirik, kalau minta ampun, kalau taubat, ya. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni kalian, kata Allah. Nah, berikutnya. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ad'imkum. Nah, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepada aku akan beri makan kalian. Jangan kita anggap kalau sekarang kita mungkin gampang, ya, merasa seperti gampang dapat makan. Ya. Padahal bisa saja sekejap Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, susah cari makan. Ya, maka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Ya. Pakaian-pakaian yang Allah sekarang mudah kita mendapatkannya, ya. Kalau zaman dulu susah. Untuk membuat satu pakaian ditenun lama. Harganya mahal. Sekarang mudah. Pabrik-pabrik pakaian banyak. Harga bersaing, harga-harga murah-murah. Ya. Bahkan pakaian-pakaian yang bagus-bagus bisa kita pakai. Tapi itu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa sekejap Allah
jadikan kita susah nyari pakaian. Makanya kalau negara paling miskin sekarang apa? Burundi. Ya. Ya, kalau antum melihat pakaian-pakaian mereka itu kadang satu, seumur hidupnya satu aja. Ya. Dia cuci, keringkan, habis itu pakai lagi. Ada yang udah sobek-sobek. Subhanallah, buat nyari makan susah. Anak banyak, nikahnya cepet-cepet. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya berpikir kalau ini anak saya ini harus saya nikahkan cepet biar ada yang nyari makan dia. Putri-putri mereka itu umur-umur 15 itu udah pada nikah. Nah, berikutnya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi abdin minkum lam yazid dzalika fi mulki syai'a. Nah, kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang terdahulunya kalian dan yang terakhirnya kalian, manusianya kalian dan jinnya kalian berada dalam satu hati tertakwa, salah seorang hamba dari kalian, jadi hatinya itu kayak hatinya, ketaatannya, ketakwaannya kayak ketakwaannya Nabi Muhammad semua. Ya. Apa kata Allah? Lam yazid dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Nah. Walau kanu ala afjari qalbi rajulin lam yanqus dzalika min mulki syai'a. Kebalikannya, kalaupun sekiranya kalian itu berada dalam satu hati orang paling buruk, contohnya kayak ya iblis semua, ya, maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Makanya ketakwaan kita atau kemaksiatan kita itu tidak akan menambah dan mengurangi kekuasaan Allah. Nah, walau ijtama'u fi su'idin wahidin fasa'alu fi fa'a'taitu kulla insanin minhum ma sa'ala lam yanqus dzalika min mulki syai'a. Nah, dan sekiranya kalian berkumpul di suatu dataran sa'id, ya, di suatu lembah, ya, dan kalian berkumpul, semuanya berkumpul, dihamparkan suatu tempat, dan semua manusia tadi yang awal dan akhir, jinnya juga ikut, itu semua meminta, ya, maka aku akan berikan setiap orang apa yang dia minta, dan itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Illa, kecuali, nah, illa kama yang khususul bahru an yuzmaza fihil mihyadu amsatan wahidatan. Khamsatan wahidatan. Ya. Itu tidak akan apa kata Allah, itu tidak akan mengurangi. Tadi orang semua meminta, jin, manusia semua meminta, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti, ya, berkurangnya lautan kalau dicelupkan jarum jahit antum jerupkan ke lautan, kemudian antum angkat satu celupan, antum angkat, berapa yang berkurang air lautnya? Ya, kata para ulama sebenarnya tidak ada sedikit pun yang berkurang. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan hanya untuk permisalan, hanya agar memudahkan pemahaman kita. Ya. Jarum itu kita celupkan sekali celupan, kemudian yang ikut di jarum itu, air laut yang ikut di jarum itu, ya, kira-kira hanya segitulah yang berkurang dibandingkan apa yang Allah miliki seluas lautan itu semua.
Makanya minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Ya. Minta istri jangan satu. Minta kekayaan triliuner. Minta surga tertinggi. Jadi jangan nanggung-nanggung. Ya. Kalau makanya dikabulkan dengan ya 3 kemungkinan. Tadi kan kalau antum minta istri jangan satu, kalau nggak dikabulkan di dunia, di surga kan gitu. Bener nggak? Pernah doa? Masya Allah. Nah, berikutnya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsah. Kemudian Allah mengatakan terakhir, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu aku berikan untuk kalian, aja'aluha 'alaikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal itu untuk kita. Ya. Jadi jangan dia menganggap bahwa kita beramal itu keuntungannya untuk Allah. Makanya Allah katakan, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati amalannya adalah amalan kebaikan, hendaklah dia puji Allah. Ya. Saya sering buat untuk memudahkan pemahaman, kalau antum tersesat di tengah hutan, kemudian ketemu orang kampung, dekat-dekat orang kampung situ lagi nebang kayu, dia ya, kemudian nunjuki jalan ke kampung. Pak, bapak tersesat ya katanya. Oh iya, saya udah capek banget nih jalan muter-muter. Bapak sebenarnya lurus aja ke arah selatan, jangan belok-belok pak. Walaupun bapak melihat ke kanan itu seperti ada jalan, seakan-akan itu jalan ke kampung. Tapi jangan ke sana, jangan juga belok ke kiri, lurus saja. Akhirnya dia pun lurus, ngikutin arahan daripada si tukang kayu tadi, orang kampung. Dia lurus saja jalan. Sampai di kampung dia beristirahat. Ternyata setelah itu malamnya ketemu sama si tukang kayu tadi. Kira-kira pantas nggak dia berterima kasih sama orang? Sangat, kalau nggak bisa mati dia di tengah hutan. Nah tapi kalau ketika tadi si tukang kayu itu udah ngasih tahu jangan belok, tapi dia tetap belok. Tetap belok. Belok dia ke kanan, akhirnya ketemu sungai, dia kira nyebrang sungai. Kayaknya tukang kayu itu bohong deh. Padahal orangnya itu tadi udah sangat ya, pengen banget ngebantu. Tapi dia merasa tukang kayu bohong deh, kayaknya ke kanan deh ini. Dia lewat sungai, terus dia lewati ternyata banyak buayanya. Dia kena gigit. Ini kira-kira ya, siapa? Dia celah tukang kayu tadi. Wow, tukang kayu ini ngibulin saya. Enggak, gitu enggak, dia celah. Siapa yang harusnya dia celah? Dirinya sendiri. Maka kalau tadi itu masih manusia tahapannya, kita udah dikasih tahu jalannya yang benar, tetap ngeyel, ya jangan salahin orang lain. Salahin diri sendiri. Nah Allah Subhanahu wa taala sudah utus Rasul. Ya. Kalau Allah mustahil berdusta. Kalau tadi tukang kayu masih mungkin. Bisa jadi dia sesat-sesatin, bisa jadi dia nggak baik orangnya. Ya. Tapi kalau ternyata dia adalah orang baik, maka kita tetap pantas untuk layak berterima kasih sama dia. Nah Allah sudah kasih kita jalan petunjuk menuju surga. Maka kita harus puji terus Allah atas hidayah yang telah Allah berikan. Maknanya Allah utus Rasul sehingga kita terbuka hati kita. Allah buka hati kita untuk menerima hidayah ini. Maka kita harus sering-sering memuji Allah. Tapi kalau kita bermaksiat, padahal Allah sudah katakan jangan kamu bermaksiat. Ketika kita terjatuh kepada dosa, kita minta ampun. Allah mengatakan mintalah ampun kepadaku, tapi nggak mau minta ampun. Ya. Sehingga setelah itu Allah adab, penuh dengan dosa Allah adab. Siapa yang ya, dipersalahkan? Ya dia salah sendiri, karena sudah dikasih tahu sama Allah. Allah sudah utus Rasul. Makanya ya Allah mengatakan bahwa Allah mengutus Rasul
Ya. Untuk apa? Agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya Rasul. li'alla yakuna hujjatun 'alan nasi ba'da rusul. Nah, maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis qudsi. Yang pertama, sesungguhnya Allah memustahilkan dirinya berbuat zalim dan mengharamkannya kepada hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Rabbmu mustahil menzalimi hamba-hambanya. Ya. Jadi mustahil bagi Allah zalim. Jadi jangan kita menganggap kondisi kita sekarang ini karena kita dizalimi sama Allah. Ujian-ujian yang kita terima, ujian itu semua Allah berikan kepada kita bukti atau sebagai bentuk kecintaan Allah kepada kita. Nah, kemudian hadis ini merupakan dalil bahwa Allah kuasa berbuat zalim. Tetapi Allah tidak melakukannya sebagai bentuk keadilan dan rahmat darinya. Jadi Allah kuasa, ya, memiliki kemampuan untuk melakukan kezaliman, tapi Allah tidak lakukan. Ya. Sebagai bentuk apa? Keadilan dan sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, ketaatan manusia dan kemaksiatan mereka sama sekali tidak berpengaruh bagi Allah dan tidak merugikannya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah perbendaharaan Allah, dan juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menggambarkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak langsung mengadab manusia ketika ia berbuat maksiat. Tidak langsung diadab. Ya. Ketika seseorang berbuat maksiat, lihat kita hari ini banyak dosa kita. Langsung diadab enggak sebelum tidur? Ya. Ada dulu persidangan setiap hari. Sebelum tidur disidang dulu, diadab. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah, sehingga apa? Allah tunda adab itu. Dan ketika ya, si hamba ini bertaubat, Allah berikan kesempatan dia bertaubat, dan ketika dia bertaubat memperbaiki dirinya, semua yang sebelumnya itu terhapuskan. Ya. Dia mengerjakan amal-amal saleh sehingga Allah pun menerima taubat mereka dan menyelamatkan mereka dari adab neraka. Naam. Sudah azan ya. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Taib ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang masuk juz yang keempat ya. Kafarah orang sakit. Ya, kafarah yaitu penebus. Al-Imam Al-Bukhari, ini tadi kita lanjutannya ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari berkata, gak bunyi ya itunya, mati. Ada gak tadi? Ada, kurang dekat mungkin Pak ya. Imam Al-Bukhari berkata, Ishaq bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, bin Al-Ala, bin Ishaq bin Al-Ala mengabarkan kepada kami. Jadi dia tulisannya itu ain lam hamzah kemudian apa lam alif hamzah, Al-Ala'u. Makanya dibaca Al-Ala. Nah, mengabarkan kepada kami berikutnya, ia berkata, Amr bin Al-Haris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami dari Muhammad Az-Zubaidi, ia berkata,
Haddatsana Sulaiman bin Amir anna Qutaybah bin Harits akhbarahu anna rajulan atta Aba Ubaidah bin al-Jarahi Iya. wa huwa waji'un faqala kaifa amsa ajrul amir. Nah, jadi ini dari Sulaiman bin Amir bahwa Qutaif ibn al-Haris mengabarkan kepadanya ada seseorang mendatangi Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ya, jadi seorang ini dia menemui Abu Ubaidah bin al-Jarrah saat dia sakit. Ya, ketika Abu Ubaidah al-Jarrah ini sakit dan dia berkata, "Kaifa amsa ajrul amir?" Faqala, bagaimana pahala pemimpin negara. Nah, berikutnya faqala hal tadruna fi ma tujaruna bih. Maka ia berkata, apakah kalian tahu atau tidak tahu atas perbuatan apa kalian diberi pahala? Hal tadruna, apakah kalian tidak tahu atas perbuatan apa kalian diberi pahala? Nah, faqala bima yusibuna bima naqrahu. Naam. Maka dia mengatakan atas sesuatu yang tidak kita sukai yang menimpa kita. Jadi kita diberi pahala atas sesuatu yang kita tidak sukai yang menimpa kita. Nah, faqala innama tu'jaruna fima anfaqtum fi sabilillah wastunfiqalakum summa adda adata rahli kulliha hatta balagha azaral birzaun. Iya, kemudian ia mengatakan kalian diberi pahala atas apa yang kalian infakkan di jalan Allah dan dibelanjakan untuk diri kalian di jalan Allah. Ya, kita makan, kalau kita niatkan makan kita itu untuk beribadah kepada Allah, ini namanya kita infakkan untuk diri kita di jalan Allah. Kita membeli kendaraan untuk memudahkan kita ya beribadah, mengikuti kajian, untuk memudahkan kita kerja. Yang kerja itu untuk ya kita berikan kepada keluarga kita, maka ini di jalan Allah. Kemudian ia menghitung perangkat pelana ya. Nah, sampai apa? Tak terkecuali ya, tali kendali pedati hatta balagha adzaral birzaun. Nah, berikutnya walakin hadza wasabal ladzi yusibukum fi ajsadikum yukaffirullahu bihi min khatayakum. Nah, akan tetapi dengan derita dan sakit ini yang menimpa tubuh kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Nah, ini dia poinnya bahwa sakit itu kafarah, yaitu untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan selainnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah anjuran agar menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudara seagama, seakidah. Ya. Yang sakit kita jenguk. Nah. Kemudian apa? Sakit adalah penghapus dosa dan sebab mendapatkan ampunan dosa. Ya, menghapuskan dosa, dan dengan sakit itu juga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hadis sahih yang jelas sekali menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala ketika mengalami musibah. Sangat banyak hadisnya, bukan hanya ini saja. Ya, namun ya barangkali hadis-hadis tersebut belum terdengar oleh Abu Ubaidah, sehingga ia menyangka bahwa pahala tersebut tidak diperoleh kecuali jika disertai dengan kesabaran dalam musibah. Ya. Nah,
Qala bima yusibuna fi ma nakrah, ketika ada orang ini mengatakan ketika kita ditimpa oleh musibah yang kita tidak sukai. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat pun terkadang ya, tidak semua bisa mengetahui hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Terkadang apa ya, yang disampaikan oleh Nabi ketika bersama istrinya, kemudian Aisyah menyampaikan. Aisyah tidak menutupi semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya. Dia sampaikan, makanya hadis-hadis banyak yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya berikutnya dilanjut. Ya. Imam Al-Bukhari mengabarkan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Nabi SAW beliau bersabda, Ma yusibul muslima min nasab wala wasab wala hamma wala hujni wala azan wala khamma hatta syawkati yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Nah, Nabi mengatakan apa? Tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan min nasabin wala wasabin, dan rasa sakit, wala hammin kegelisahan, wala huznin kesedihan, wala adha gangguan, wala ghammin duka, hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus dengan itu dosa-dosanya. Jadi semua yang kita rasakan ya, banyak ini kelelahan, rasa sakit, kegelisahan. Antum kelelahan ikut kajian sampai ngantuk-ngantuk itu ya, diberi pahala enggak? Diberi pahala. Allah hapuskan dengan itu dosa. Kesabaran antum duduk di sini ya. Padahal bisa aja antum ya langsung pulang kan? Ya. Bisa nggak? Langsung pulang kan, ada motor kan? Bukan karena nunggu jemputan kan? Nah, jadi semua itu ada ganjaran pahala dan penghapus dosa-dosa. Nah, makanya ya, setiap apa yang menimpa seorang muslim adalah penebus dosa dan maksiat ya, penebus dosa dan penebus dari maksiat seseorang, hingga tusukan duri sekalipun ya. Kemudian kabar gembira bagi kaum muslimin berupa pengangkatan derajat, penghampusan dosa, dan bertambahnya pahala dengan adanya berbagai penyakit, dengan adanya berbagai musibah dan kesulitan dunia ya. Jadi semua adalah untuk penghapusan dosa. Nah, ya berikutnya Al-Imam Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman bin Sa'idin an abihi qala kuntu ma'a Salmana wa'ada maridun fi kindata falamma dakhala alaihi qala abashir fa inna maradul mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratun wa musta'taban. Naam. Jadi ya, ketika ini dari Abu Abdurrahman bin Sa'id dari ayahnya Sa'id ya, ia menceritakan bahwa aku pernah bersama Salman, yaitu Al-Farisi, wa ada maridun fi Kindah, dan dia menjenguk orang yang sakit di daerah Kindah. Maka ketika dia menemuinya, ia berkata, abshir, bergembiralah. Orang sakit dikatakan apa? Abshir, ya, bergembiralah. Fa inna maradul mu'min, karena sakitnya orang mukmin, yaj'aluhu Allahu lahu kafaratun wa musta'taban. Allah jadikan sakitnya ini sebagai penghapus dosa dan ya pelajaran baginya. Ya. Wa inna, berikutnya,
wa inna maradul fajiri kal ba'iri aqalahu ahluhu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursila. Nah, adapun sakitnya orang yang jahat, orang yang pemaksiat, itu seperti unta yang diikat oleh pemiliknya, lalu mereka melepasnya. Maka si unta ini tidak tahu kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepas. Tahu nggak si unta? Nah, begitulah orang yang sakit, orang pemaksiat itu nggak tahu dia kenapa dia sakit, terus dia disembuhkan, dia nggak ngambil pelajaran dari itu. Adapun orang mukmin dia tahu, dia diberi sakit karena untuk Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya, sebagai bentuk pelajaran bahwa dia itu sangat butuh kepada Allah dan bahwa sakitnya hanya beberapa hari saja, adapun sehatnya banyak hari. Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Nah, ya. Berikutnya yang Syekh yang di belakang ikut nih. Nah, dua hadis ya, ada dua ini. Tapi itu lanjutan ya, kecil. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Adi bin Adi mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazallul bala bil mu'minil wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'atu. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan bala tetap ada pada orang mukmin dan mukminah, pada tubuh, keluarga, hartanya, hingga dia menemui Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa pada dirinya. Jadi untuk apa itu? Ya, orang mukmin pun sakit, iya. Orang mukmin pun dia kena ujian, dia kena musibah, iya. Itu tujuannya agar ketika dia menemui Allah, dia tidak ada dosa sedikit pun di dalam dirinya. Nah, berikutnya Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Tolhah mengabarkan kepada kami, ia berkata, an Muhammad bin Amri misluhu wazada fi waladihi. Ya, jadi adapun riwayat yang lain persis seperti tadi, tidaklah seorang mukmin dan mukminah ya terkena bala pada tubuhnya, keluarganya, hartanya, dan ada tambahan dan anaknya. Ya, bahkan musibah yang menimpa anak kita ya atau ujian yang disebabkan oleh anak kita itu pun ya jadi penggugur dosa bagi kita. Ada tambahan wazada fi waladihi. Jadi wa ahlihi wa malihi wa waladihi gitu tambahannya. Nah, ya. Jadi setiap ya, musibah yang menimpa seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyebab dihapuskannya dosa-dosa dan merupakan faktor yang sangat kuat untuk memperoleh pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi Syekh, satu hadis lagi terakhir ya di bab ini. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah. An Abi Hurairah qala jaa a'rabiyyun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal akhaddatka ummu mildam. Qala iya. Jadi ini hadis yang ya, dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia menceritakan bahwa ada seorang badui yang datang dan Nabi SAW bersabda, al akhadatka ummu mildam. Ya. Apakah ya engkau mengalami demam wahai ummu mildam? Nah, berikutnya. Qala wa ma ummu mildam? Qala harun bainal jildi wal lahmi.
Nah, orang Badui itu mengatakan, apa itu Ummu Mildam? Nah, Nabi SAW mengatakan, dia kira siapa ini Ummu Mildam, cewek atau apa? Nah, Nabi mengatakan panas antara kulit dan daging. Nah, harrun bainal jiddi wal lahmi. Qala la. Qala fahal sadi'ta. Nah, dia mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau pusing? Ya. Apa orang ini? Terus Qala wa ma sudda'u. wa mas suda, ya. Apa itu suda? Apa itu pusing? Makanya suda itu apa? Kata orang Badui ini. Ya, kemudian apa? Qala rihun ta'taridu fir ra'si. Tadribul uruq. Ya, yaitu angin yang muncul di kepala lalu menyerang urat-urat. Jadi yang bikin sakit itu karena masuk angin di kepala nih. Makanya kadang apa? Dikerok gitu kan. Pijit-pijitin, digini-giniin. Habis itu sendawa, keluar anginnya agak lega gitu kan. Ya. Nah, jadi dia menyerang urat-urat. Terus orang Badui itu jawab apa? Qala la. Qala falamma qama qala la. Qala falamma qama qala man sarahu ayyandura ila rajulin min ahlin nari ay fal yang durhu. Nah, maka ya, orang Badui itu pun mengatakan tidak. Nah, ketika dia bangkit, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Falyanzurhu, yaitu ya, hendaklah melihat orang itu. Nah, karena ya, setiap ujian ya, orang namanya manusia pasti ada demam, pasti ada pusing, ada sakit. Yang mana semua itu untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Nah, kalau dia lempeng-lempeng aja di dunia, ini tidak ada yang ngapusin dosa dia. Sehingga mau nggak mau nanti dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, ya, jadi seorang mukmin yang mengalami sakit, menimpa bencana akan mendapat pahala jika dia bersabar. Jika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala. Ya. Jadi seorang mukmin ada kalanya sakit dan ada kalanya sehat. Maka menurut hadis ini, orang yang tidak pernah sakit berarti ia berada dalam ancaman besar. Jadi kalau antum nggak pernah sakit, hati-hati ya. Pernah sakit nggak? Pernah sakit semua ya? Alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti kalau kita sakit, alhamdulillah anak sakit. Karena cerita Nabi SAW dari orang Badui ini nggak pernah sakit, dia nggak pernah demam, nggak pernah pusing, ya. Dia sehat-sehat terus. Gitu. Kalau sehat-sehat terus, nah ini bahaya ini, ya, karena nggak ada yang menghapuskan dosa. Nah, ya, berapa menit lagi? Ada pertanyaan? Nih kita tanya berapa menit lagi itu biar jangan sampai kelewat ya. Kalau anak bablasan soalnya. Nah, jadi antum ternyata udah mau balik gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masih lama ya? Hah? Seperempat jam lagi? Masya Allah. Ya, ini berikutnya menjenguk orang sakit di tengah malam. Ya, kira-kira boleh atau tidak gitu ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Imran bin Maisarah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Fudail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami dari Sufyan bin Salamah. Dari Khalid bin Ar-Rabi, ia berkata, lamma thaqula Hudzaifatu sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar. Maka ketika Hudzaifah sakit, dia sakit keras. Thaqula, kalau udah thaqula berarti udah sangat parah. Ya. Maka kaumnya sami abidalika rohtuhu wal ansar. Maka kaumnya mendengarnya dan orang-orang Ansar dengar kabar tentang sakitnya Hudzaifah.
Fa'atauhu fi jawfil laili au inda subhi, maka mereka pun lalu menjenguk pada tengah malam atau pada waktu subuh. Maka qala ayyu sa'atin hadhihi, ia bertanya, waktu apa sekarang ini? Maka kami menjawab, tengah malam atau subuh. Lantas dia mengatakan, a'udzubillahi min sobahin nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka pagi. Qala ji'tum bima ukaffanu bihi, apakah kalian datang dengan membawa sesuatu untuk mengkafaniku? Maka qulna na'am, kami menjawab ya. Lalu ia berkata, la taghalu bil akhfan, janganlah kalian menggunakan kafan yang mahal. Fa innahu iyakun li indallahi khairun buddiltu bihi khairan minhu, karena jika ada yang untukku di sisi Allah adalah kebaikan, niscaya akan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Bahwa kafan itu bukan berarti sesuatu yang baik, kafan mahal diberikan kepada kita itu tanda kebaikan, bukan. Kalaulah memang Allah ada kebaikan di sisiku, pasti Allah akan berikan kebaikan itu untukku. Wa in kanatil ukhra sulibtu salban sari'an, tetapi jika sebaliknya maka aku akan direnggut dengan cepat. Qala Ibnu Idris atainahu fi ba'dil lail, adapun Ibnu Idris mengatakan kami menjenguknya pada malam hari. Nah, jadi faedah yang bisa diambil yang pertama, seorang muslim hendaknya menjenguk saudaranya apabila diketahui bahwa saudaranya itu sakit. Kemudian dianjurkan atau disunnahkan agar memilih waktu berkunjung yang cocok agar saudaranya yang sedang sakit tidak merasa terganggu. Jadi di sini Hudzaifah merasa tengah-tengah malam dikunjungi. Kemudian larangan menggunakan kain kafan yang mahal untuk jenazah. Nah, bisa dipahami maknanya ya. Ini bukan berarti menunjukkan boleh ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata Isa bin Al-Mughirah, kecuali tadi dibutuhkan antum berkunjung tengah malam, kalau memang dibutuhkan. Mungkin antum tahu dia sangat butuh, kalau dia untuk ngejaga dia, mungkin masuk rumah sakit, di rumah sakit gak ada yang nemenin, antum jenguk ke sana. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata Isa bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Ad-Di'ib, dari Jubair bin Abi Saleh, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, ia berkata idashtakal mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhallisul kibru khabathal hadith, kama yukhallisul kiru khabathal hadith. Apabila seorang mukmin mengeluh sakit, maka Allah akan membersihkan dosanya seperti halnya pandai besi membersihkan karat besi. Dibersihkan sampai bersih, itu dibakar sampai merah, hilang karat-karatnya. Jadi semakin berat penyakit, maka pahalanya pun semakin besar. Dosa-dosa orang yang sakit akan dihapuskan. Itulah keadaan orang mukmin. Dalam keadaan apapun adalah baik baginya. Jika dia sehat, maka ia bersyukur kepada Allah sehingga ia mendapat pahala, dan jika dia sakit maka dia bersabar sehingga dia pun mendapat pahala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata Urwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, ia berkata, "Ma min muslimin yusabu bi musibah." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, wajain au maradin, derita ataupun sakit, illa kana kaffarata dzunubihi, kecuali itu akan menjadi penebus dosa-dosanya, kafarah. Hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri sekalipun yang menusuknya, awin nakbah, ataupun bencana. Dia terkena bencana, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosa. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Makki mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Junaid bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Aisyah binti Sa'ad,
bahwa ayahnya mengatakan istakaitu bi Makkah syakwan syadidah. Ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Jadi ayahnya ini si Sa'ad ini, di sini Aisyah bukan Aisyah binti Abi Bakar ya, tapi ini Aisyah binti Sa'ad. Nah, Sa'ad ini menceritakan bahwa dia pernah sakit parah. Ya. Dia pernah mengeluhkan suatu penyakit yang sangat parah ketika berada di Mekah. Kemudian Nabi SAW menjenguknya. Fakultu ya Rasulullah inni atruku malan. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku meninggalkan harta. Wa inni lam atruk illa binatan wahidah. Tapi aku tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya satu orang putri saja. Afausi bisulusai mali wa atrukus sulus. Apakah boleh aku wasiatkan 2/3 hartaku dan aku tinggalkan untuk keturunanku 1/3 saja? Maka Nabi mengatakan la, tidak boleh. Qala usin nisfa wa atruku lahan nisf. Kalau begitu bolehkah aku wasiatkan ya setengahnya, aku tinggalkan untuknya setengah saja? Nabi mengatakan la, tidak boleh. Afausi bisulus wa atruku lahas sulusain. Apakah boleh aku tinggalkan 1/3? Aku wasiatkan 1/3, aku tinggalkan untuknya 2/3? Maka Nabi mengatakan as-sulus, iya boleh, 1/3 boleh. Was-sulusu kasir, dan 1/3 itu banyak. Summa wada'a yadahu ala jabhati. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas keningku, ya, sambil berdoa. Di atas apa? Jabhah, dahi, ya. Sambil berdoa Nabi SAW berdoa, ya. Summa masaha wajhi wa batni. Kemudian Nabi SAW ya mengusap dengan tangannya wajahku dan perutku. Kemudian berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, berilah kesembuhan kepada Sa'ad, wa atammalahu hijratahu, dan sempurnakanlah hijrahnya. Fama ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fima yuhalu ilayya hatta sa'ah. Maka aku masih terus merasakan kesejukan tangan beliau di hatiku atas apa yang digambarkan kepadaku hingga saat ini. Masya Allah. Jadi dia rasakan tangannya Nabi SAW memegang ya, dahinya, kemudian juga memegang ya, perutnya, wajahnya, ya. Dan Allah berikan apa? Kesembuhan kepadanya. Jadi ternyata walaupun itu udah sakit parah, bukan berarti itu adalah sakit yang membawanya ya, meninggal. Nah, menjenguk orang sakit adalah suatu hak seorang muslim atas muslim lainnya. Jadi kalau kita dengar saudara kita sakit, kita jenguk, dan itu hak dia untuk dijenguk. Dan sekarang banyak orang yang tidak menunaikan hak saudaranya. Ya. Maka di antara hak muslim itu i'adatul marid. Ya. Yaitu kalau dia sakit jenguk, itu haknya. Kemudian haknya juga apa? Membalas salam. Kalau dia minta dinasehati. Itu juga haknya dia. Jangan antum ketika ada orang minta nasihat sama antum, enggak pantas nasihatin antum. Enggak boleh begitu. Kita harus nasihati. Walaupun kita merasa enggak pantas menasihati. Ana pribadi merasa enggak pantas ngisi kajian. Ngisi kajian. Banyak dosa, banyak kekurangan, ilmu yang masih banyak, yang masih perlu diperbaharui. Namun sebagai bentuk apa? Hak, memberi hak. Ya. Antum minta ana ngisi nasihat di sini, maka wajib hukumnya ana datang ke sini. Kita dimintai untuk apa? Dimintai nasihat, wajib kita memberi nasihat. Nah, kemudian dianjurkan mengusap orang yang sakit.
Karena itu dapat memberikan pengaruh dan ketenangan. Makanya kalau ada orang yang sakit, pegang deh, sambil baca Allahumma shfi. Ya. Anta syafi la shifa illa shifa'uk. Ya. Doa untuk kesembuhan dan yang lainnya. Nah, kemudian hikmah pembatasan harta yang diwasiatkan sebesar sepertiganya. Jadi bahwa batasan harta yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga saja. Adalah apa hikmahnya? Apabila seorang bersedekah dengan sepertiga hartanya, maka berarti dia masih menyisakan 2/3 hartanya untuk anak-anaknya, sehingga mereka tidak dikhawatirkan menjadi miskin. Lain halnya ketika dia bersedekah dengan 2/3 hartanya, kemudian ternyata umurnya masih panjang, maka harta yang tersisa pun akan berkurang, yang pada akhirnya habis. Seperti kisah ya Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Maka ternyata dia masih hidup. Kalau dia udah sedekahkan tadi sampai terjadi yang 2/3 itu, udah dia sedekahkan, ternyata umurnya masih panjang, jadi belum mati gitu kan. Nah, maka akhirnya yang sepertiganya cepat habis. Ini berarti bahwa apa? Wasiat atau sedekah tersebut telah merebut hak para ahli waris. Maka Rasulullah SAW menempatkan masalah ini pada posisi pertengahan, yaitu sepertiga. Jadi posisi pertengahannya itu bukan setengah ya. Tapi berapa? Sepertiga. Karena ada hak buat diri dia juga, ada hak buat keluarganya dia juga. Kalau buat diri dia, ya nanti untuk kafannya, ininya semua. Kalau seandainya benar meninggal, kalau nggak jadi meninggal, maka bisa biaya hidup dia dan biaya hidup keluarga dia. Makanya sepertiga dia. Kemudian hadis ini menganjurkan agar menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada kerabat serta belas kasih terhadap para ahli waris. Jadi kita sama kerabat kita harus kita sambung, anak-anak kita, keluarga kita, dengan kita bersedekah kepada keluarga besar kita, orang-orang dekat kita, kita sedekah. Nah, ya, dan jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, kemudian hadis ini menganjurkan agar benar-benar memperhatikan keadilan dalam membagi harta antara kepentingan ahli waris dan wasiat. Jadi adil itu. Ya, harus adil. Adil itu tidak harus sama. Ya, karena kalau dikasih sama ternyata nggak adil nanti. Dia bagi setengah-setengah gitu. Padahal kebutuhan yang ini lebih banyak. Nah, ya. Sudah. Baik, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah berikutnya pahala amal orang yang senantiasa ya dilakukan ketika sehat, ditulis ketika ia sakit. Bahwa kalau kita rajin ibadah di saat sehat, rajin sholat rawatib, maka saat sakit kita nggak sholat rawatib, maka itu tercatat sebagai pahala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.